Ya, selamat siang saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kita mulai lagi pertemuan hari ini membahas manajemen pemasaran internasional. Ya, kelasnya adalah kelas BX. Ya, nanti kita bicarakan mengenai chapter atau bab 13. Ya, sementara itu saya minta bantuan saudara-saudara sekalian agar supaya kameranya yang ini di-on-kan, dibuka, sehingga bisa melihat wajah saudara-saudara sekalian. Kita lihat Yohanes Arif Pratama, Richard Albert Ataliano, Kelvin belum, Albert juga belum, kemudian Natasha Muhammad Andre Mulyo, Yohanes Arif Pratama. Kenapa begitu? Karena persyaratan dari UNTAR untuk bisa begitu perkuliahan itu harus mahasiswa, dan kemudian wajahnya harus kelihatan. Sehingga dengan demikian saya hanya mengikuti apa yang diminta oleh Puskom UNTAR di kampus 1. Kalau tidak, dianggap tidak hadir. Yohanes Arif Pratama ada? Kita tunggu Yohanes Arif Pratama. Baiklah, saudara-saudara sekalian, di layar monitor Anda itu sudah terlihat slide nomor 13, yaitu tentang global service, yang diambil dari buku misalnya Johansen. Supaya jangan salah paham, kita ini kuliah sama seperti kalau kuliah datang ke kampus, cuma perbedaannya ini kuliah daring. Artinya kuliah online, tapi bobotnya sama dengan kuliah masuk di kelas. Jadi apa artinya? Saudara datang bawa buku, bawa catatan, kemudian saudara mendengarkan dengan baik-baik, catat di mana perlu. Kenapa harus dicatat? Karena bahan ujian saya itu 80% diambil dari buku wajib, buku textbook, yaitu Johnny K. Johansen. 80% saya ambil dari situ. 20% saya ambil dari penjelasan saya sehari-hari. Misalnya hari ini, kemarin saya terangkan apa, sebagian berasal dari Johansen, sebagian berasal dari saya sendiri. Itu yang saya minta saudara catat juga, supaya nanti kalau saya tanya keluar. Pengalaman saya ada yang tidak mencatat. Kenapa begitu? Ketika saya tanyakan, coba jelaskan perusahaan makanan multinasional yang terkenal, strateginya apa ketika masuk ke Indonesia, dan strategi apa ketika dia masuk ke India. Saya sudah menjelaskan berkali-kali, sampai berbusa-busa mulut saya itu, bahwa kalau masuk ke Indonesia, Indonesia ini mayoritas Muslim. Karena dia Muslim, orang Muslim tidak boleh makan babi, haram hukumnya. Jadi McDonald mengganti pork dengan beef burger. Nah, ini merupakan strategi yang bagus dari McDonald. Kalau bagi mereka yang mendengar dan mencatat, mereka bisa menjawab. Ada lagi tidak mendengar, tidak mencatat. Jadi mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu, langsung saja mereka membuat karangan sendiri. Gak tahu dari mana itu. Pasti bukan dari saya. Karena saya tidak pernah menjelaskan begitu. Apa karangan yang mereka ciptakan sendiri? Yaitu orang Indonesia senang makan nasi. Jadi McDonald menggunakan nasi. Pasti bukan dari saya, karena saya tidak pernah cerita McDonald menggunakan nasi. McDonald memang menggunakan nasi,
tetapi itu setelah 7-8 tahun kemudian. Ya, jadi faktor McDonald masuk ke Indonesia pertama kali bukan karena nasi, tapi karena apa? Karena McDonald mengganti pork burger dengan beef burger. Itu faktor utamanya kenapa dia sukses. Nasi bukan urusan. Ya, walaupun McDonald menggantikan dengan nasi, namun kalau tetap menggunakan pork atau babi campur nasi atau nasi campur babi tidak mungkin laku. Di Indonesia, di Jakarta banyak sekali nasi campur pakai babi. Ya, pakai ada babi merah, ada yang babi lain-lain, itu tidak laku. Karena orang Muslim tidak bisa makan. Ya, oleh karena itu bukan ya, alasan kenapa McDonald sukses. Tapi karena dia tidak mencatat, ya, dia tidak tahu. Ya, ketika dia coba cari tidak ada catatan dia. Jadi dia ciptakan saja karangan-karangan sendiri. Nah, ketika McDonald masuk ke India, ya, dia bilang lagi, orang India tuh umumnya vegetarian. Jadi dibikin Maharaja Big Mac yang isinya burger sayur, ya, veggie, ya, itu salah lagi. Ya, dari situ ketahuan bahwa mahasiswa ini tidak mencatat dan artinya memberikan jawaban seperti orang membuat cerita pendek. Ya, ini bisa dihindarkan kalau saudara-saudara mencatat. Ya, karena perkuliahan daring tidak beda perkuliahan di kelas. Coba tempatnya saja. Saudara boleh ada di rumah, ya, asal saudara siap dengan buku dan dengan catatan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jangan salah. Ya, saya sebagai dosen ingin supaya saudara lulus dengan baik. Ya, minimum B, tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Ya, makanya banyak yang dapat angka 50, 60, 65, tidak 70. Ya, target saya minimum saudara dapat 70, tapi ternyata banyak yang tidak sampai 70. Jadi hindari ini. Tapi kalau nggak mau dengar ya apa boleh buat. Ya, nanti bikin kesalahan-kesalahan, nanti tidak lulus. Kalau MPI harus lulus, terutama mereka yang bikin ya, tesis pemasarannya, konsentrasi pemasaran. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kecuali kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau tidak, kita bahas global services. Jadi saya ulangin, tetap ya, siapkan buku, tetap siapkan catatan. Dan tetap ikuti ya, slide-slide ini ya, yang saya persiapkan buat saudara-saudara, ya, supaya saudara hargai dan kemudian baca. Ya, untuk bisa lulus nanti dan kemudian belajar. Oke, kalau nggak ada kita teruskan. Pasti saudara pernah mendapatkan manajemen pemasaran jasa ya, sebelum saya ini. Nggak tahu apakah saudara masih ingat atau sudah lupa. Tetapi servis itu, jasa itu memiliki beberapa karakteristik, ciri-ciri dari jasa. Ya, nanti saya jelaskan apa itu ciri-cirinya. Antara lain misalnya jasa itu adalah ya, tidak bisa ya, dicoba. Karena jasa sifatnya ya, artinya tidak bisa dicoba duluan. Ya, tidak bisa diraba. Ya, ini adalah betul-betul karakteristik dari jasa. Ya, makanya jasa itu sulit sekali untuk dipelajari. Karena jasa juga perishable, dia mudah hilang. Tidak bisa di storage. Ya, saudara tidak bisa bilang ke dokter, saya mau ya, membeli jasa dokter. Tapi tidak sekarang, nanti kalau saya sakit. Oh, itu tidak bisa. Kalau barang tangible goods, itu bisa. Saudara bisa beli aqua, taruh di rumah, tidak minum, tunggu sampai akhir tahun, baru saudara minum, bisa. Kalau jasa, tidak mungkin. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan satu yang ingin saya minta saudara catat, kalau saya tanya nanti, saudara harus bisa menjawab, ya, kenapa jasa itu berkembang luar biasa. Kenapa jasa berkembang luar biasa saat ini? Dulu, kalau saudara baca buku-buku Philip Kotler yang lama-lama, yang kuno, dia selalu menuliskan barang, produk, goods. Ya, goods, tidak ada service. Tapi dia katakan, tiap kali saya tulis goods,
tangible goods, itu berarti sudah include jasa, service. Ya, daripada saya bolak-balik, ya, saya tuliskan misalnya good and service, good and service, good and service, saya tulis saja goods. Ya, jasa, service included, sudah termasuk. Itu dulu, 30-40 tahun yang lalu. Itu bisa diterima. Kenapa bisa diterima? Karena 30-40 tahun yang lalu, jasa turnovernya, besar penjualannya sedunia, ini jauh lebih kecil daripada goods, daripada tangible goods. Jadi negligible, tidak berarti. Ya, anak bawang. Sehingga kalau disebut goods, include service, masih oke, tidak ada yang protes. Itu 30-40 tahun yang lalu. Sekarang keadaannya berubah. Sekarang jasa dibandingkan dengan goods, tangible goods, jasa jauh lebih besar. Jauh, berkali-kali lipat lebih besar daripada goods. Ya, sehingga tidak cocok lagi ditulis goods, service included. Ya, dan pada gilirannya, Kotler juga tidak mau tulis service, goods included. Nggak bisa. Jadi buku-buku Kotler itu keluar dengan istilah-istilah baru. Ya, istilahnya apa? Istilahnya adalah offering. Jadi kalau saudara ahli pemasaran, saudara harus tahu istilah offering itu apa. Offering itu apa yang di-offer, apa yang ditawarkan. Jadi kalau saudara ikuti bukunya Kotler yang baru-baru, dia nulis offering. Offering itu artinya apa sih? Apapun yang di-offer ke pelanggan. Ya, jadi offering itu bisa terdiri dari barang, goods, atau service, intangible goods. Jadi dua-duanya berlaku. Dia tidak pakai salah satu goods atau service lagi, melainkan offering. Sekarang orang lebih lazim di mana-mana menggunakan offering. Ya. Nah, kenapa kok jasa bisa naik kelas begitu hebat? Kenapa penjualan jasa jauh lebih besar, ya, daripada penjualan service? Kenapa penjualan service jauh lebih besar daripada penjualan barang? Nah, itu ada sebabnya. Sebab pertama, jasa itu sendiri meningkat pesat. Misalnya jasa apa? Ya, ini saya bicara sebelum COVID, ya, sebelum COVID-19. Jasa penerbangan. Orang terbang tiap hari, mungkin ratusan ribu orang menggunakan pesawat terbang, travel kemana-mana. Itu pertama-tama. Itu jasa penerbangannya luar biasa sebelum COVID. Sekarang agak berkurang. Sekarang jasa penerbangan sedang hancur lebur. SU saya sudah mem-PHK 4.000 karyawan. Padahal SU itu penerbangan yang paling luar biasa, hebatnya. Garuda juga sudah susah. Ya. Anda sekarang bisa menggunakan AirAsia, kontrak 6 bulan, bayar. Selama 6 bulan Anda boleh terbang kemanapun Anda mau, tanpa ada batasan. Saudara bisa pergi ke Sriwijaya Airline. Ya, itu bukan cuma 6 bulan, setahun. Saudara bayar 12 juta, ya, sekali bayar, dapat tanda terima, nanti saudara bisa naik ya, Sriwijaya Airline itu kemanapun yang dia terbang, tanpa harus bayar lagi. Ya, dengan demikian itu merupakan promosi-promosi ya, dari Sriwijaya Airline maupun dari artinya AirAsia. Karena situasi penerbangan sekarang sudah luar biasa mendekati kebangkrutan. Ya, Virgin Island sudah bangkrut. Banyak yang begitu. Nah, sekarang berbeda. Saya tidak bicara setelah COVID. Ya, sebelum COVID luar biasa jaya penerbangan internasional. Itu jasa yang luar biasa berkembang. Kedua, jasa apa yang berkembang lagi? Jasa kargo. Apa itu kargo misalnya? Jasa angkutan laut. Bukan untuk angkutan manusia, tapi untuk angkutan kontainer. Ya, tiap hari berpuluh-puluh ribu kontainer itu dilayarkan ke laut bebas oleh American President Line, Maersk Line, OOCL dari China, Evergreen dari Taiwan, NOL, Neptune Oriental Line dari Singapura,
itu semuanya mengangkut ribuan kontainer, mungkin puluhan ribu kontainer tiap hari. Itu luar biasa jasa itu. Terus jasa angkutan apa lagi? Crude oil, palm oil. Ya, artinya crude oil, minyak bumi. Sekarang ini ada angkutan yang luar biasa disebut very large crude carrier. Sekali angkut bisa 400.000 ton minyak bumi. Ya, itu berkeliaran di lautan. Itu jasa juga. Ya, jasa-jasa itu terutama Jepang sangat membutuhkan ya, kapal-kapal tanker yang seperti itu. Makanya yang paling besar adalah Hyundai dari ya, Miss Korea. Bisa membuat sampai 600.000 ton crude oil sekali angkut. Nah, ini merupakan suatu jasa-jasa yang berkembang. Belum lagi jasa lain, kesehatan. Ya, sebelum COVID, orang Indonesia terutama yang punya duit, sekali bersin-bersin, terbang ke Singapura. Terus berobat di Mount E, ya, atau di Siloam di Singapura. Itu semuanya jasa kesehatan. Ya, jadi luar biasa. Kalau perlu mereka bermalam di Mount E ya, dan Siloam dan sebagainya. Menikmati jasa kesehatan yang diberikan oleh Singapura. Jasa pendidikan. Saya kuliah di Australia. Sebenarnya saya mengimport, ya, saya membeli jasa pendidikan dari Australia. Itu intinya itu. Ketika saya kuliah, sebenarnya saya membeli jasa ekspor pendidikan dari Australia. Yang saya beli sebagai mahasiswa, tamat dapat ijazah. Nah, itu sebenarnya jasa pendidikan juga luar biasa besar. Sekarang di mana-mana nih meluas. Sampai ke Tiongkok. Sampai juga ke Jepang. Belum lagi ke tempat-tempat yang tradisional, Jerman, Belanda, Inggris, Amerika, ya, Kanada. Dan itulah dari segi jasa. Jasa ini sudah begitu hebat, membesar, sehingga akhirnya dia mengalahkan ya, tangible goods atau barang. Itu yang pertama, jasa yang berkembang dengan sendirinya. Yang kedua, ada bagian-bagian barang-barang tangibles ya, yang tidak mungkin bisa dijual tanpa ada jasa yang diikut sertakan. Apa misalnya? Mobil. Kalau saudara jual mobil, mesti ada service station, bengkel. Ya. Kalau tidak akan laku. Makanya kenapa mobil Jepang, ya, Toyota khususnya itu laku. Sebab di mana-mana di Jakarta ini saudara bisa lihat Auto 2000. Kalau saudara beli mobil Toyota, apakah Kijang, ya, atau Fortuner, ya, atau yang lain-lain seperti Alphard, pokoknya merek Toyota, ada gangguan mesin, gangguan lain, ya, saudara datang saja ke Auto 2000, nanti bisa diperbaiki. Tapi kalau saudara beli misalnya mobil Mercedes, beli BMW, Volvo, Citroen, Peugeot, nah, sekali dia rusak, setengah mati cari bengkel, tidak ada. Jadi kalau tidak ada penyertaan jasa perbaikan, biasanya mobilnya tidak laku. Ya, ini problem utama ayam dulu, ya, misalnya, atau di lain pihak telur dulu. Saya pernah punya mobil Volvo dulu, sampai ditarik pulang dari Tangerang sampai ke Jakarta. Mesti bayar ongkos tariknya luar biasa mahalnya. Ya, supir saya sudah berusaha mencari montir atau bengkel di Tangerang untuk Volvo, tidak ada. Dan di suatu saat saya servis mobil Volvo, saya tanya, saya komplain, ya, mobil saya mogok di Tangerang. Kenapa Volvo tidak sediakan jasa perbaikan di Tangerang? Nah, terus manajer Volvo itu bilang sama saya, seluruh kota Tangerang, ya, yang punya mobil Volvo hanya ada 5 orang. Kalau kita bikin jasa servis Volvo di Tangerang, ya, dengan 5 pemilik, siapa yang mau datang? Nah, itu problem. Ayam dulu, telur dulu. Toyota Jepang udah dengan jitu memberi jawaban. Ketika Toyota tahun 73 boleh assembling di Jakarta,
Corolla itu saya ingat betul. Itu dia mulai ya, selain assembling, selain menjual, dia sediakan service station di Jalan Sudirman waktu. Ya, saya punya mobil Crown tahun 74 ketika saya di Aqua, saya masih setir sendiri. Tiap kali saya servis di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi tersedia. Apalagi kalau pakai Crown. Ya, Crown itu mobil yang paling top. Waktu itu Toyota Crown. Jadi kalau saya masuk, saya selalu dapat tempat duluan. Untuk diperbaiki duluan, prioritas. Itu jasa. Jadi banyak barang-barang yang tidak bisa dijual dengan baik tanpa jasa. Jadi orang enggan membeli mobil-mobil Eropa. Apakah itu Peugeot? Padahal bagus Peugeot. Saya pernah punya Peugeot dulu. Bagus. Citroen, oh tidak ada mobil yang sebagus Citroen. Citroen kalau kita padasi dulu, ya, 5 menit, nanti ya, artinya dia naik ke atas. Nah itu suatu hal yang bagus sekali. Tapi di Indonesia tidak laku. Citroen itu bisa berjalan dengan 2 ban yang kempes, ya, saking bagusnya. Tapi di Indonesia tidak laku. Kenapa? Tidak ada servisnya. Jadi itulah kenapa servis luar biasa yang menempati tempat yang tertinggi, lebih tinggi daripada tangible goods di Indonesia. Nanti kalau saya tanya, mesti bisa menjawab dengan baik seperti itu di ujian akhir semester, ya. Itu adalah kenapa servis sekarang luar biasa besar. Oleh karena itu sekarang penjualan servis jauh lebih besar dari penjualan jasa. Dari pergi ke laundry itu servis. Ya, banyak ada servis-servis yang juga sudah merupakan, ya, artinya di outsourcing kan. Bahkan juga bisa juga servis itu, ya, artinya didistribusikan. Seperti kalau saudara pergi ke Asek, ya, artinya atau saudara pergi ke laundry lain, ya, juga jasa salon, ya, itu semuanya jasa semua. Itu hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan, saya kasih waktu 2 menit. Kalau dia masih lama itu ya. Nah ini beberapa industri service ini. Ya, ada accounting, advertising, banking, perbankan, broadcasting, media televisi, computer service, consulting, jasa consulting, data processing, design, engineering, distribution itu juga service. Education sudah saya jelaskan tadi. Untar lembaga education. Saya juga kuliah di Australia, itu ada juga bagian dari education. Apalagi entertainment, bioskop, healthcare, jasa kesehatan, Mount Elizabeth, ya, Siloam di Singapura, asuransi, insurance, ya, semua ini adalah jasa. Legal service, lodging, hotel, semuanya jasa. Ya, reservation system, restoran antara jasa dan bukan jasa. Nah, restoran jasanya ada, tapi juga di situ ada barang, yaitu makanan itu yang dihidangkan. Ya, turis, telecommunication, transport, dan utility. Nah, itu ada beberapa jasa. Nah, ini service karakter dari jasa yang saudara saya rasa sudah pasti belajar ketika dulu di mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Pertama ada intangibility yang saya jelaskan tadi. You cannot easily touch a service. Ya, bagaimana saudara mau touch? Ya, kalau Raisa Adriana itu mau nyanyi, ya, nggak bisa dicoba dulu. Ya, nggak bisa kita, ada Raisa nyanyi dulu deh saya coba, nggak bisa. Saudara mau ke dokter, ya, saudara tidak bisa bilang, Pak dokter tolong suntik saya sedikit aja dulu. Kalau nggak sakit boleh teruskan. Kalau sakit nggak jadi, nggak bisa. Ya, karena intangible. Saudara tidak bisa pergi ke tukang cukur, bilang pangkas dulu rambut saya sedikit dulu. Ya, itu intangible. Nggak ada gambarnya, tapi tidak bisa saudara touch. Terus heterogen itu berbeda-beda. Orangnya bisa sama, tapi kualitasnya bisa berbeda sekali. Ya. Di Indonesia ada penyanyi namanya Christopher Abimanyu. Itu hebat. Saya pernah ketemu sekali, saya sebut dia sebagai the Papa
Pavarotti of Indonesia, Pavarotti, Luciano Pavarotti. Ya. Dia hebat, penyanyi yang hebat, ya, tenor. Nah, suatu saat dia sakit flu, ya, malamnya, tapi dia paksakan harus juga performance besok, harus show. Nah, di tengah-tengah show dia mundur karena suaranya dihantam oleh flu, terus babak belur. Suaranya yang tadinya bagus sebagai tenor, soprano tenor, akhirnya juga harus mengalah. Padahal orangnya sama. Ya. Saya misalnya ahli bedah, pekerjaan saya bagus. Pagi-pagi saya bedah pasien, ya, jam 9. 2 jam kemudian pasien sudah sembuh. Ya, bukan sudah sembuh, recover, sudah saya jahit, kembali ke bangsal, dirawat. Nah, tapi saya istirahat. Nanti jam 2 saya mulai lagi. Ya, artinya operasi orang kedua. Sementara itu di tengah-tengah itu, ya, ada gangguan. Ya, ada yang lagi hutang apa segala macam. Jadi pikiran saya terpusat kepada gangguan-gangguan itu. Jadi ketika saya mulai jam 2, saya mulai operasi pasien yang kedua, pekerjaan saya gagal. Pasien saya bisa mati. Padahal saya ahli bedah ternama, pagi saya kerja dengan baik, selamat pasiennya, ya, terdapat gangguan pemikiran, ya, sehingga saya kesal. Pada jam 2 siang saya operasi pasien keduanya mati. Karena sifat jasa saya heterogen, ya, tidak bisa dipastikan. Tidak ada quality control seperti pada tangible goods seperti aqua segala macam. Terus inseparability, inseparable. Kalau saudara pergi ke salon, saudara mesti datang ke salon. Ya, tidak bisa, ya, hairdressernya ada di salon, saudara di rumah tidak bisa. Saudara mesti ke rumah dia atau dia ke rumah saudara-saudara. Ya, kalau tidak bisa. Service harus bisa langsung bertemu dengan service providernya. Ya, ini yang terjadi. Keempat, perishable, dia langsung hilang. Itulah kenapa kalau saudara pergi ke Amerika, Eropa, Jepang, Australia, dan sebagainya, mungkin Singapura juga sudah, saudara reservasi kamar minggu depan jam sekian-sekian, ya, saudara sudah harus kasih nomor kartu kredit saudara. Ya, dia reserve kamar itu untuk saudara. Begitu saudara tidak muncul, tidak ampun lagi, ya, untuk malam pertama saudara charge berdasarkan nomor kartu kredit saudara. Karena dia gagal menjual kamar itu karena saudara sudah reserve. Dia sudah reserve, nggak mungkin dia jual lagi. Itulah kenapa service itu disebut perishable, langsung hilang. Ini ciri karakteristik dari service yang terdiri dari 4. Ya, menurut Johansson, dan saya setuju memang 4. Jika ada pertanyaan silakan. Service juga bisa seperti produk. Ya, di situ ada core service, inti dari service itu. Ya, ada formal service package, ada augmented. Nanti saya kasih lihat apa itu. Nah, sebagai suatu produk, saudara lihat di layar monitor saudara-saudara, ya, di situ ada generic benefit, ya, yang warnanya kuning. Terus saudara lihat, ya, di sini generic benefit. Apa tuh generic benefit? Itu inti dari service itu. Itu yang core, ya, core service. Artinya inti. Nah, lainnya bisa formal, yang ini biru, atau augmented, tambahan. Ya. Yang lain sifatnya price packaging itu, ya, adalah di sini formal, jelas, tetapi ada lagi yang augmented. Apa misalnya? Apa beda generic? Harus ada generic benefitnya. Kalau orang ke rumah sakit, tentu dia menghendaki supaya dia penyakitnya hilang, kemudian, ya, artinya dia sembuh kembali. Itu generic benefit. Kalau tidak, ya, kalau tidak terjadi seperti itu, orang tidak akan mau ke rumah sakit. Nah, setelah itu baru yang lain. Feature, itu ada, katakanlah,
Ya, ada feature apa misalnya? Oh, kalau datang ke rumah sakit itu suster-susternya semua menggunakan seragam suster yang putih. Itu boleh-boleh saja. Packaging, nah, price, harganya sekian. Ya, nah, pada rumah sakit tidak ada warranty, tidak ada orang dijamin kalau masuk rumah sakit sembuh. Tapi kalau mobil, ya, jasa lain ada warranty itu. Ya, kemudian quality itu juga menentukan. After sales support, ini yang saya bilang pada mobil. Ya, nah terus itu di luarnya adalah provider behavior, appearance. Wah, gedung rumah sakitnya bagus. Oh, teaternya bagus. Ya, kemudian physical surrounding. Hotel itu juga luar biasa bagusnya. Jadi yang terjadi. Ya, jadi kita lihat physical surrounding pada hotel-hotel. Hotel ada yang di pinggir laut kelihatan seperti di Bali Beach. Ya, terus juga ada yang di pegunungan, tenang, sejuk. Nah, itu brand image. Ya, tetapi harus ada generic benefitnya. Kalau tidak ada generic benefit, yang lain hilang. Jadi walaupun susternya pakai baju seragam putih, ya, terus kamarnya pakai AC, kalau pasiennya nggak sembuh, pasien nggak mau datang. Nah ini adalah core-nya, ya, generic benefit yang harus ada di service. Ini adalah augmented service product. Augmented artinya ditambahkan, boleh ada, boleh tidak. Ya, nah service juga punya globalization potential. Service juga punya stage in life cycle. Ya, high student maturity stage, fully developed and can be blueprinted. Ya, banyak sekali yang pada hilang. Ya, sekarang ini saya lihat ada perubahan. Dokter-dokter umum susah mendapat pasien. Karena sekarang yang namanya dokter spesialis pertaburan di mana-mana. Setiap rumah sakit mesti ada dokter spesialis. Ya, dan juga dokter-dokter yang praktek di rumah-rumah pribadi itu makin jarang. Ya, dokter harus di rumah sakit. Karena dokter sekarang juga beda dengan dokter dulu. Ketika saya masih kecil, ya saya dokter, pasti dokter itu akan melihat saya. Tanya sakit apa, mata dilihat, ya, kerongkongan disuruh buka, lidah disuruh tekan, disuruh A gitu. Ya, terus kuping diteliti, ya, disuruh tidur, perut ditekan-tekan, ya, kemudian itu palpitasi segala, diperiksa denyut nadi. Ya, dulu dokter begitu, baru dokter tegakkan diagnosanya. Oh ini sakit ini. Ya, dokter seperti itu sudah hilang sekarang. Dokter sekarang sedikit-sedikit periksa di lab, oh, lihat hasil laboratorium, bagaimana gula darah, ya, terus tensi masih ada diukur. Nah terus disuruh juga yang lain-lain. Ya, dokter sekarang sudah seperti itu. Dokter yang bisa melihat tanpa laboratorium, saya kira sudah boleh hilang sama sekali. Dokter sudah kehilangan kemampuan seperti itu. Ya, jadi itu service. Ya, sekarang ini rumah sakit meningkat, ya, harus pakai AC. Ya, juga harus ada spesialis di situ juga. Spesialis apa? Misalnya laboratorium, nggak boleh jauh-jauh. Karena dokter pasti akan kirim pasien ke laboratorium. Jadi sambil nunggu kita lihat hasil tesnya. Nah ini service globalization. Ya, ini adalah beberapa ciri khas pengembangan service. Ya, jadi key to successful service globalization, ya, adalah exactly, ya, apa yang diberikan konsep itu apa. Ya, dimanapun service tetap ada core konsepnya, seperti rumah sakit menyembuhkan orang. Ya, kalau tidak sembuh orang nggak mau. Ini yang terjadi. Nah, localization juga bisa menunjukkan FSA of the firm. Makanya kita lihat ada Mount Elizabeth. Itu firm specific advantage, terkenal, ya, keunggulannya ada brand di situ, bukan Mercedes saja brand unggul, Mount Elizabeth sebagai brand juga unggul. Orang berebut datang ke Mount Elizabeth walaupun mahalnya bukan main. Service juga sama, punya entry mode exporting, bisa diekspor, seperti pendidikan diekspor.
Saya membeli barang ekspor dari Australia itu exporting, licensing sama. Bisa saja misalnya Harvard bikin semacam kerjasama dengan Untar. Nah, Harvard memberikan lisensi kepada Untar. Ya, lulusannya nanti bisa menggunakan ijazah dari Harvard. Dulu Untar kerjasama dengan ya, University of Western Australia di Perth. Nah, nanti lulusannya bergelar MM dari Untar, ya, juga bergelar MBA dari Western Australia. Saya pernah mengajar di situ dulu. Ya, ternyata berhasil. Ya, lulusannya itu kebanyakan yang MBA double degree itu kebanyakan orang Amerika, orang Chinese, bukan Chinese dari Glodok, ya, tapi Chinese betul-betul dari Beijing. Ya, terus ada beberapa lagi dari Australia. Saya tanya kenapa? Karena ijazah Western Australia itu diakui di luar negeri. Saya pernah mengajar di SJU, Swiss German University, lama tuh saya belajar itu. Program MBA program. Nanti kalau mahasiswanya lulus, ya, sebelum lulus, ya, ada profesor dari Jerman datang. Kalau dari Jerman itu yang melihat apakah mahasiswa bimbingan saya itu juga lulusnya baik. Kalau baik nanti mendapatkan double degree. Yang satu MM dari Swiss Jerman, ya, kemudian dapat lagi MBA dari universitas yang ada di Jerman. Saya lupa namanya, Technische Hochschule, universitas apa itu. Nah, dia memberikan MBA. Itu MBA dari Jerman itu berlaku all around the world. Jadi itu juga bisa licensing, bisa strategic alliance, ya, antara Untar dengan Western Australia University, strategic alliance. Program internasional juga strategic alliance. Ya, antara Untar banyak lakukan strategic alliance dengan universitas dari Taiwan. Terus foreign direct investment bisa saja. Ya, bisa saja kalau misalnya Pricewaterhouse setuju, dia bisa buka kantor langsung di sini. Tidak strategic alliance saja dengan beberapa kantor akuntan di Indonesia. Ternyata belum terjadi. Hampir semuanya adalah foreign direct strategic alliance. Hotel, hampir semua hotel berbintang 3, 4, 5, Ibis segala, ya. Terus sampai ke yang bintang 5 yang tiap sebentar dibom, Marriott misalnya, Ritz-Carlton, ya, di jalan, ya, dekat rumahnya Pak SBY itu. Kedua kali dibom Ritz-Carlton itu apa, Marriott itu. Ya, jadi itu semuanya adalah bukan foreign direct investment tapi franchising. Nah, yang punya adalah orang yang namanya Tan Kian. Nah, kalau dibom yang rugi Tan Kian. Karena Marriott Hotel tidak punya investasi apapun. Ya, ini harus saudara pahami dengan baik. Foreign entry of service sama. McDonald, ya, di situ kita lihat, ya, McDonald franchising operation, licensing, ini bisa terjadi. Ya. Local marketing service sama, tetap sama, ada market segmentation. Segmentasinya apa? Ketika orang mulai launching, ya, Starbucks, segmentasinya jelas. Itu upper middle class. Positioningnya apa? Jelas. The highest quality coffee. Ya, produk lain jelas. Ya, kemudian brandingnya apa? Ini harus ditentukan dulu STP-nya. Ya, pricing, promotion, distribution. Sama seperti tangible goods. Service quality, ini penting sekali. Desired service, highest or ideal quality. Nah, ini adalah service quality. SQ terkenal service quality. Sekarang nggak tahu lagi ya. Nah, selalu ada desired service sampai sekian, expected, adequate service. Kalau ini berada di bawah acceptable, dia menjadi dissatisfaction. Ya, banyak menjadi dissatisfied kalau servicenya tidak memenuhi harapan. Ini adalah gap. Dulu banyak orang membuat tesis dengan mengatakan, dengan menggunakan diagram Cartesius.
Ya, ekspektasi dan kinerja. Itu juga merupakan sesuatu yang kuantitatif. Sekarang jarang sekali orang bikin tesis sudah jarang menggunakan regresi, langsung SEM dan segala macam. Ya, padahal untuk S1 saya melihat regresi berganda sudah cukup baik. Tapi ditinggalkan. Nah, culture juga mempengaruhi service. Ya, karena service are intangible. Kita lihat culture orang Indonesia maunya bergeraknya lamban, alon-alon asal kelakon. Tapi gak bisa lagi begitu, ketinggalan zaman. Kita lihat, ya misalnya, kita lihat bagaimana perkembangan zaman sekarang menuntut supaya service menjadi lebih tegas. Ya, ini kita harus lihat sekarang. Ya, terus juga beda quality. Kalau orang Amerika langsung asking, ya, menuntut, expressing doubt, explain what cannot be done. Kalau orang Jepang listening, terus expressing sympathy. Ini yang terjadi. Explain what can be done before. Ini perbedaan antara, ya, di satu pihak orang Amerika, di lain pihak orang Jepang. Dari segi culture mereka berbeda-beda. Ya. Jadi kita lihat orang Amerika cenderung untuk menolak saja. Ya, kalau orang Jepang sebelum menolak dia dengarkan dulu. Ini yang terjadi. Ya. Fast food franchising. Ya, ini harus kita lihat sama sekali. Apakah ada Kalian percaya silahkan.